Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back again. Di update kali ini saya pengen sharing aja opini ya sifatnya. Jadi salah satu crypto yang saya personally sedang mencoba untuk screening, saya mencoba untuk masukin ke dalam watchlistnya saya. Saya pengen pantau koin ini, kenapa? Karena saya pikir ini ada sebuah opportunity untuk kita mencoba manfaatkan. Tapi balik lagi, disclaimer, ini bukanlah ajakan untuk membeli. Kalau misalnya kalian merasa ya maybe setuju atau sepakat dengan yang saya sharingkan, ya kalian bisa lakukan research kembali dan make sure kalau ya ini mungkin memang cocok untuk menjadi pilihan teman-teman juga ya. For now, ini opini, pure opini, jadi please jangan diikuti mentah-mentah ya tanpa adanya konfirmasi atau research tambahan dari teman-teman sekalian. So, let's start into the content. Pertama, ini adalah koin Sandbox ya. Sandbox adalah salah satu cryptocurrency yang dipercaya memegang peranan penting juga ya untuk crypto gaming saat ini, di mana Sandbox sendiri itu dipercaya memiliki virtual atau metaverse, atau di sini kita bilang virtual gaming world. Dan good newsnya adalah baru beberapa hari lalu, atau lebih tepatnya kayak 5 harian lalu, Paris Hilton itu bekerja sama dengan Sandbox untuk bikin semacam event atau party di virtual gaming world of the Sandbox. Dan harusnya ini adalah a huge news ya buat Sandbox sendiri. Kenapa? Karena berarti Sandbox sudah mulai mendapatkan awareness ya dari kalangan artis, bahkan ini adalah Paris Hilton gitu loh. Bukan bukan yang artis abal-abal gitu ya istilahnya kita bilang. So this is supposed to be a very good news ya buat Sandbox. Cuman memang kita ngelihat dari segi pricing, menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena posisi kita itu sideways cukup panjang, dan based on teori yang saya pelajari, Dow theory, Wyckoff theory, biasanya sideways yang akut atau range yang akut itu cenderung lebih dekat dengan situasi akumulasi. Apalagi posisi kita itu di bawah sideways-nya. Kalau misalnya kita ngomongin distribusi, bisa kok ya yang namanya sideways itu juga merupakan fase distribusi. Tapi most of the time itu terjadinya di atas dari sebuah tren. Jadi wajar kalau misalnya kita ngelihat marketnya tiba-tiba slowly, tiba-tiba stagnan, and then kita ngelihat udah nggak ada lagi yang minat untuk beli. Jadi memang wajar aja kalau misalnya harganya dapat diskon. Nah, kalau kita track back a little bit, ini posisi Sandbox terakhir itu dari harga 0,76 pada tanggal 27 Oktober 2021 itu naik sekitar 1000% lebih ya. 1000% lebih, 1014% untuk lebih tepatnya, dalam hanya pergerakan 2 wave saja. Jadi first wave turun, and then second wave, abis itu kita ngelihat dia full koreksi sampai dengan harga saat terakhir itu di kisaran 18 Juni 2022. Which means kalau kita lihat prosesnya, compare dengan naiknya, ini harusnya jauh lebih korektif guys ya. Korektif itu artinya bisa dikatakan sebagai secondary trend. Meanwhile primary trendnya atau tren utamanya itu masih didominasi oleh si buyers. Makanya begitu si Sandbox mencapai area ini, the same level, itu kita langsung ngedapetin reaksi dan kita langsung rebound. Setelah itu, kalau kalian perhatikan, ini posisi harga Sandbox sampai dengan hari ini itu masih tersideways parah. Oke, sebelumnya dia sempat membentuk semacam, ya kita bisa consider ini as a triangle, and then dia break dari triangle, but then kita ngelihat ada V formation, and then after the V formation happens, kita ngelihat posisi marketnya itu sideways ya, terbentuk semacam sideways atau range ya, dan akhirnya dia berhasil break dari range atau sideways tersebut untuk testing kembali ke resistance area yang ada pada kisaran range $1,46. Lalu kalau kita perhatikan saat ini situasinya adalah kita cenderung membentuk range lagi di area yang lebih tinggi, dan semakin lama posisi kita semakin tersqueeze ya. Kalau kita lihat ini guys, ini kan sekarang tanggal 15 Agustus ya, 16 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus, 19 Agustus, 20 Agustus. Oke, jadi waktunya kita itu terbatas banget. Dari pertanggal sekarang itu antara 2-3 hari lagi. Sandbox harusnya create a big atau a massive movement. Pertanyaannya adalah apakah dia breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah, tapi kemudian ternyata fake out dan akhirnya dia naik ke atas. Itu masih bisa terjadi ya, itu possible banget untuk terjadi. Apalagi kita berbicara di market crypto, kalau kalian percaya market ini cenderung manipulatif, cenderung banyak sekali permainan whales yang mungkin bisa dibilang kadang-kadang nggak terbaca oleh teman-teman sekalian ya. Jadi itu adalah sebuah pertimbangan.
Dimana bisa aja Sandbox turun dulu and then fake out ketika orang mulai berpikir bahwa this is a good time for shorting, and then ternyata marketnya malah ngepump gitu. Sama case-nya seperti Shiba Inu guys ya. Jadi kalau kita lihat Shiba Inu di sini itu baru aja rebound sangat signifikan, rally-nya sangat signifikan. Nah kalau misalkan ternyata guys ya, setelah mendapatkan profit yang lumayan dari Shiba Inu ya, and then mereka kembali mencari koin-koin lain, alternatif koin lain yang belum mendapatkan jatah pump. Ada apa aja? Ada Access, ada Sand, dan saya personally ngelihat juga ada Gala ya. Gala ini adalah koin gaming juga. Jadi di antara 3 koin ini itu saya personally sedang masuk ke dalam watchlistnya saya. Saya sedang coba untuk lihat, saya coba pantau apakah ini memberikan kita sebuah opportunity untuk mendapatkan profit lumayan. At least a really nice pump ya, sekitar 12-27%. Itu bagus banget teman-teman ya. Dan sorry, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya pengen sampaikan ke teman-teman bahwa disclaimer ya guys, bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli. Saya melakukan analisis. Teman-teman kalau bisa pada saat setelah nonton video ini, kalau kalian memang decide bahwa koin ini kelihatannya cukup menarik, please kalian juga lakuin research ya. Jadi kalian juga transaksi pun berdasarkan decision sendiri, bukan karena nonton video saya tok gitu, oke? Nah, lihat dari time frame daily, ini adalah something yang saya personally pribadi considering untuk mencoba aktif pantau gitu. Kalau misalnya dia successfully breakout, closingnya di atas trend line, maka potential next resistance itu harusnya nggak sulit gitu ya, bisa dicapai dalam waktu yang kurun cukup dekat gitu. And then ini adalah time frame daily-nya. Kalau kalian bilang juga ke saya bahwa kok ini ada potensi ya inverse head and shoulders, ya saya juga setuju, saya juga agree gitu, nggak perlu ditanya lagi gitu ya istilahnya, karena kita memang ngelihat saat ini basically dengan proses akumulasi yang saya percaya, karena dia sideways itu ada di bagian bawah dari trend dan deket banget dengan area of interestnya para whales. Saya rasa wajar ya kalau misalnya kita bisa dapetin a little bit nice pump, maybe 12%, 25% itu udah supposed to be very good gitu buat kita manfaatkan. Alright, nah next di time frame daily-nya sendiri, there you go ya, ini adalah sebuah trend line yang terbentuk pada time frame daily juga. Sorry, ini 4 hour ya maksud saya. Pada time frame daily terbentuk juga. Sebetulnya ini kalau dilihat sekilas ada sebuah trend line yang tadinya terbentuk ya, dan sempat sudah berhasil di break, but then kita ngelihat dia fake out. So saya pribadi mungkin akan mengadjust di sini. Jadi saya akan tambahkan trend line-nya di bagian atasnya saja, atau daripada kita pakai trend line, bisa juga kalian pakai yang namanya resistance line ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah area atau range yang kita perhatikan bahwa saat ini bisa dikatakan Sandbox itu sideways cukup parah di antara range price ini ya. Dia cuma mondar-mandir bolak-balik doang guys ya. Cuman kalau bagi saya di sini yang menarik adalah kita ngelihat ada sebuah V formation, and then setelah itu Sandbox nggak pernah create yang namanya lower low. Alright, kita cuma sideways aja di sana. Dan satu lagi yang menurut saya cukup menarik adalah kalau kita lihat dari sisi volumenya, ini transaksinya nggak kecil guys ya. Kalau dilihat dari sisi volumenya, ini transaksinya lumayan besar ya, banyak banget spike-nya here and there ya, di sana, di sini dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya spike terjadi pada volumenya. Jadi saya pikir alangkah menarik ya untuk kita coba pantau dan kita coba perhatikan gitu. Saya belum tahu apakah Sandbox ini benar-benar akan dia ngepump gitu dengan segala news yang ada. Apakah mereka emang sengaja playing safe, mereka nggak mau terlalu banyak orang realize bahwa Sandbox ini ada sebuah opportunity. Itu yang saya pribadi belum tahu juga, dan saya rasa kita semua nggak ada yang tahu gitu. Cuman mengidentifikasi dari situasi saat ini, menurut saya ini patut dipertanyakan dan patut dicari tahu. Apakah Sandbox adalah potensi koin yang berikutnya akan kebagian jatah pump? Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Hopefully kalian bisa mendapatkan informasi yang saya pengen sampaikan, terutama dari sisi fase akumulasi, sideways dan lain sebagainya. Hopefully you guys enjoy the content. Semoga bisa mendapatkan insight yang positif. Make sure kalian juga lakuin analisis mandiri before kalian decide untuk menentukan apakah koin ini koin yang cukup ideal juga buat kalian. I think that's it. Thank you so much. God bless you all. Sampai ketemu lagi di next update. Cheers and bye-bye.